Bukek Xiansu. Audiobook novel silat. Cerita, Ho Ping Hu. Bab 24. Hendak kemana engkau? Suat Hong cepat menotok roboh Gutai Jin dan meloncat ke depan. Tubuhnya melayang dan Ci Wang Wei hanya melihat sesosok bayangan berkelebat dan tahu-tahu wanita cantik itu telah berdiri di depannya. Serbu. Bentaknya dan dia sendiri yang sudah mencabut goloknya membacok dengan cepat sambil mengerahkan seluruh tenaganya. Sing sing sing. Bertubi-tubi golok itu menyambar dan kini anak buahnya juga sudah membantunya. Suat Hong cepat memutar pedangnya dan mengerahkan sinkang disalurkan kepada pedang itu. Cering-cering terang-terang-terang. Sebatang golok di tangan Ci Wang Wei dan 4 batang pedang terlepas dari pegangan pemiliknya, dan 3 orang pengeroyok roboh terkena totokan kipas perak di tangan kirinya. Melihat kelihayan wanita ini, bukan main kagetnya hati Ci Wang Wei. Dia sudah berpengalaman dan tahulah dia bahwa kalau dia melanjutkan, dia sendiri akan roboh di tangan wanita lihai ini. Maka jalan terbaik baginya adalah lari keluar untuk mengerahkan anak buahnya dan kalau perlu melarikan diri. Melihat orang yang hendak ditangkapnya itu lari, Suat Hong hendak mengejar, akan tetapi pada saat itu dia melihat tubuh gendut Gutai Jin sedang dibantu oleh beberapa orang meninggalkan tempat itu. Celaka, pikirnya. Dia harus dapat menangkap pembesar itu, kalau tidak, tentu akan sukar menundukkan semua orang. Maka dia lalu mengerahkan tenaga pada tangan kanan itu bergerak dan pedangnya meluncur seperti kilat menyambar ke depan. Terdengar jerit mengerikan dan tubuh Ci Wang Wei terjungkal ke depan, dadanya ditembusi pedang dari punggung dan dia tewas seketika. Suat Hong telah melompat dan tangan kanannya kembali sudah mencabut pedang, kini pedang milik Kui Lun yang dicabutnya. Kipas di tangan kirinya merobohkan 4 orang pengawal yang tadi membantu Gutai Jin dan mereka roboh tertotok, kemudian sebelum pembesar itu sempat bergerak, dia sudah mencengkeramnya lagi, bahkan yang dicengkeram adalah pundaknya sambil mengerahkan tenaga. Auk, duh, ampun, lihiap. Gutai Jin berteriak-teriak seperti seekor babi disembelih. Hayo cepat suruh mereka semua mundur, bentak Suat Hong, kembali pedang telanjang ditekankan di tengkuk pembesar itu. Mundur kalian semua. Keparat. Kurang ajar kalian. Disuruh mundur tidak cepat mentaati perintah. Apa minta dihukum gantung semua? Mendengar pembesar ini dengan suara galak sekali, seperti biasanya membentak-bentak, semua pengawal dan anak buah Ci Wang Wei terbelalak ketakutan dan mundur. Apalagi mereka melihat betapa Ci Wang Wei sudah tewas. Para pelacur yang tadi melayani perjamuan itu, menjerit-jerit dan lari pontang-panting, kemudian bersembunyi di kolong-kolong meja dan belakang-belakang lemari. Suat Hong mendengar suara ribut-ribut di luar, suara pertempuran. Tahulah dia bahwa Kui Lun sedang dikeroyok. Cepat dia menarik tubuh pembesar Gu keluar dari hotel, kemudian dengan mencengkeram punggung baju, dia membawa pembesar gendut itu meloncat ke atas genteng. Semua orang memandang heran melihat betapa seorang gadis cantik dan muda seperti itu mampu meloncat sambil mencengkeram tubuh seorang laki-laki bertubuh gendut dan berat seperti pembesar itu. Suat Hong masih mencengkeram punggung Gutai Jin yang pucat sekali wajahnya, menggigil kedua kakinya. Tentu saja dia merasa ngeri berdiri di atas genteng, di pinggir sekali. Terpeleset sedikit saja dia tentu akan melayang jatuh ke bawah, tubuhnya akan remuk. Selama hidupnya tentu saja belum pernah dia naik ke atas genteng. Akan tetapi karena dia ditodong dan merasa takut sekali kepada wanita perkasa yang mencengkeram punggungnya, dia mentaati perintah Suat Hong dan dengan suara lantang dia berteriak-teriak dari atas. Hai! Mundur semua! Dia melihat pasukan keamanan sudah berada di situ, dipimpin oleh Bong Chiang Kun, perwira yang mengepalai pasukan keamanan. Bong Chiang Kun, suruh semua pasukan mundur. Pada saat itu, Kui Lun sedang mengamuk. Tadinya yang mengeroyoknya hanyalah para tukang pukul anak buah Ci Wang Wei dan dia sudah berhasil merobohkan belasan orang dengan tambang di tangannya yang kini sudah berlepotan darah. Akan tetapi dia kewalahan juga ketika pasukan keamanan datang. Pasukan yang jumlahnya hampir 100 orang itu tentu saja tidak mungkin dapat dia lawan seorang diri hanya mengandalkan segulung tambang. Maka dalam amukannya itu, dia sudah menerima pula beberapa bacokan senjata tajam yang melukai pinggul dan punggungnya, membuat pakaiannya berlepotan darah pula. Namun, sedikit pun semangatnya tidak menjadi kendur, bahkan darah di pakaiannya itu seolah-olah membuat dia makin bersemangat lagi.
Melihat betapa atasannya berada di atas genteng dan mengeluarkan perintah itu, Bong Qiangkun terkejut dan cepat dia mengeluarkan aba-aba menyuruh pasukannya mundur. Kuilun ditinggalkan seorang diri, berdiri dengan kedua kakinya terbentang lebar, pakaian dan tambangnya berlumuran darah, gagah bukan main sikapnya. Sisa anak buah Qi Wangwei tidak ada lagi yang berani maju setelah para pasukan itu diperintahkan mundur. Apalagi ketika mereka itu mendengar bisikan teman-teman bahwa Qi Wangwei telah tewas oleh darah di atas genteng itu. Ketika Kuilun melihat betapa Swat Hong telah berdiri di atas genteng sambil membawa Guta Ijin, diam-diam dia menjadi kagum bukan main. Kiranya gadis itu amat cerdiknya. Tahulah dia bahwa darah perkasa itu hendak menggunakan kekuasaan Guta Ijin untuk membasmi kejahatan yang merajalela di Leng Xiabun. Maka sambil tertawa bergelak dia pun melompat dan tubuhnya melayang ke atas genteng di mana dia berdiri di samping Swat Hong dan berkata mengejek, "Hong Moi, bagaimana kalau kita dorong tong kotoran ini ke bawah dan melihat perutnya berhamburan di bawah sana?" Jangan, aduh, ampunkan saya." Guta Ijin berkata memohon dengan rasa takut menghimpit hatinya. "Kalau begitu, hayo kau membuat pengumuman dan perintah, menurutkan kata-kataku." Swat Hong berbisik di belakang pembesar itu. Guta Ijin mengangguk-angguk, kemudian terdengarlah suaranya lantang mengikuti perintah yang dibisiki oleh Swat Hong. "Hai, dengarlah baik-baik semua pembantuku dan semua penduduk Leng Xiabun. Hari ini, dengan bantuan Kui Tai Hiap dari Pulau Kura-Kura, aku baru mengetahui bahwa di kota ini terdapat komplotan penjahat yang diketuai oleh hartawan Ciu Bo Jin. Mereka mendirikan rumah judi, hotel, pelacuran, dan rumah makan di mana terjadi segala macam kejahatan perjudian curang, pemaksaan terhadap gadis-gadis yang diculik untuk dijadikan pelacur dan penyogokan terhadap para petugas pemerintah. Sekarang Qi Wangwei telah tewas. Anak buahnya akan diampuni asal saja mulai sekarang mau merubah watak dan tidak lagi melakukan kejahatan. Dan semua wanita yang dipaksa menjadi pelacur, akan dibebaskan dan dikirim pulang ke rumah masing-masing dengan mendapat bekal masing-masing 100 tael perak. Semua ini harus dijalankan sebaiknya. Kalau ada yang melanggar dia akan dihukum sesuai dengan hukuman pemerintah, dan selain itu, juga Kui Tai Hiap sendiri akan selalu mengawasi dan memberi hukuman terhadap mereka yang tidak mentaati perintah kami ini." Tiba-tiba terdengar sorak-sorai penduduk dan terjadi keributan karena beberapa tukang pukul yang pernah berbuat sewenang-wenang, tiba-tiba dikeroyok oleh penduduk. Sekali ini, para pasukan pemerintah tidak ada yang berani melindunginya para tukang pukul itu sehingga mereka mengaduh-aduh dan tidak berani melawan, mengalami pemukulan penduduk sampai babak belur. Dan para wanita pelacur yang berasal dari keluarga baik-baik dan yang dipaksa menjadi pelacur dengan berbagai ancaman dan siksaan, sudah menangis riuh rendah, menangis saking girang, terharu, dan juga duka. "Awas kau, Guta Hiap. Kalau sampai semua ucapanmu tadi tidak kau laksanakan, kami akan melaporkan bahwa engkau sebagai seorang kepala daerah telah diperalat oleh orang jahat dengan jalan sogokan, dan selain itu, kami akan datang kembali khusus untuk menyembelih lehermu." Swat Hong berbisik dengan nada penuh ancaman. Pembesar itu mengangguk-anggukan kepalanya seperti seekor ayam mematuki gabah. Ketika dia mengangkat muka memandang, ternyata kedua orang itu telah lenyap dan dia hanya berdiri sendiri saja di atas genteng yang begitu tinggi. Tentu saja dia menjadi ngeri sekali. "Bong Qiangkun. Tolong saya turun." Bong Qiangkun telah melihat bayangan kedua orang itu berkelebat, maka dia lalu meloncat naik ke atas genteng dan membawa pembesar itu turun. "Bagaimana, apakah hamba harus mengejar mereka?" Bong Qiangkun berbisik. "Hus. Bodoh. Masih untung kita." Pembesar itu berbisik kembali kemudian berkata lantang. "Hayo laksanakan perintahku tadi." Demikianlah, peristiwa itu menjadi semacam dongeng sampai bertahun-tahun di kalangan penduduk Leng Xiabun, dan betapapun orang mencari kedua orang pendekar itu, tak pernah lagi mereka melihat mereka. Memang Swat Hong dan Kuilun telah melarikan diri dari kota itu dan melanjutkan perjalanan mereka dengan hati puas. "Hebat kau, Hong Moi." Kuilun memuji. "Luar biasa sekali. Kalau tidak ada engkau yang membantuku dengan siasat yang cerdik itu, tentu akan lain jadinya. Aku masih sangsi apakah aku akan mampu menaklukkan mereka. Tentu akan menjadi banjir darah, dan mungkin aku sendiri akhirnya mati dikeroyok." "Ah, sudahlah, Kui Tuako. Kau yang hebat, menggunakan tali merobohkan restoran dan dengan hanya bersenjatakan tambang dapat menghadapi pengeroyokan puluhan orang.
Tidak ada artinya dibandingkan dengan sepak terjangmu, Moi Moi. Engkau telah membantuku sehingga tugasku selesai dengan hasil baik. Tak pernah aku akan dapat melupakan ini. Dan sebagai balasannya, aku akan membantumu mencari ibumu dan suhengmu sampai berhasil pula. Wajah Swat Hong menjadi suram, dan dia menarik napas panjang. Ibu dan suheng pergi tanpa meninggalkan jejak. Kemana aku harus mencarinya? Jangan khawatir, Moi Moi. Kalau memang ibumu dan suhengmu mendarat tentu kita akan dapat mencari mereka. Tempat yang paling tepat untuk mencari seseorang adalah kota raja. Memang belum tentu mereka berada di sana, akan tetapi setidaknya, di kota raja merupakan sumber segala keterangan sehingga kita dapat mendengar-dengar kalau-kalau ada berita dari dunia Kang Ou tentang mereka. Swat Hong menyetujui pendapat ini, memang dia pun bermaksud mengunjungi kota raja, karena bukankah nenek moyangnya dahulunya juga seorang anggota keluarga raja? Mereka melanjutkan perjalanan dari luar kota Lengxiabun. Makin lama melakukan perjalanan bersama Kuilun, setelah lewat sebulan kurang lebih, makin sukalah Swat Hong kepada pemuda itu. Dia makin mengenal Kuilun, sebagai seorang yang benar-benar jantan, keras hati, teguh dan tidak mempunyai sedikit pun pikiran menyeleweng, suka bergurau, kasar akan tetapi kekasaran yang bukan bersifat kurang ajar melainkan karena terbawa oleh kejujurannya yang wajar dan tak pernah mau menyembunyikan sesuatu. Pendeknya, pemuda itu benar-benar seorang laki-laki yang gagah perkasa lahir batinnya. Di lain pihak, Kuilun juga merasa kagum kepada Swat Hong setelah dia mengenal sifat-sifat temannya ini yang amat cerdik, periang, jenaka namun keras hati dan kadang-kadang tampak keagungan sikapnya sebagai seorang putri kerajaan. Namun darah itu sama sekali tidak angkuh atau sombong, sungguh pun kini dia harus mengakui bahwa ilmu kepandaiannya sedikitnya kalah 2 tingkat dibandingkan dengan darah Pulau Es ini. Oleh karena inilah maka ada keseganan di dalam hatinya sehingga biarpun dia yang selalu memimpin perjalanan dan menjadi petunjuk jalan, namun dalam segala hal, sampai dalam memilih makanan dan penginapan yang selalu dibayar oleh Kuilun. Pemuda ini selalu minta pendapat dan keputusan Swat Hong. Pada suatu hari tibalah kedua orang ini di kaki pegunungan Taihangsan yang amat luas dan memanjang dari selatan ke utara. Tujuan mereka adalah Tiang'an, ibu kota kerajaan Tang. Di dusun ini mereka berhenti untuk makan di sebuah warung nasi sederhana. Mereka memesan nasi, mie, dan arak. Kuilun minta air hangat untuk Swat Hong agar nona ini dapat mencuci muka setelah melakukan perjalanan yang panas berdebu. Ketika Swat Hong sedang bercuci muka dengan air hangat, menggosok mukanya dengan air bersih sampai kedua pipinya kemerahan, dia mendengar percakapan menarik dari arah dapur warung itu. Bukan main ramenya, terdengar suara seorang laki-laki. Agaknya pekerja di dapur itu. Lebih ramai daripada kalau melihat 2 orang jago silat berkelahi. Bayangkan saja. Harimau mengaum sampai bumi tergetar, lalu menubruk dan mencakar ke arah beruang itu. Akan tetapi si beruang juga tidak kalah lihainya, dia menggereng dan aku yakin engkau sendiri tentu akan terkencing-kencing mendengar gerengan itu. Dia dapat menangkis dengan kaki depannya dan balas menggigit. Mereka saling cakar, saling gigit, mula-mula saling menangkis lalu bergumul. Bukan main. Ah, sudahlah. Siapa percaya omonganmu? Paling-paling kau melihat orang mengadu jangkrik dan kau kalah bertaruh lagi. Lebih baik lekas masak air, tehnya hampir habis. Swat Hong cepat menghampiri Kuilun dan berbisik, agaknya di sini ada jejak suhengku. Kuilun bertanya heran. Ada orang di dapur tadi bercerita tentang pertandingan antara harimau dan beruang, dan kalau tidak salah perasaan hatiku, itu beruang kepunyaan Suheng. Suhengmu memelihara beruang? Kuilun bertanya makin heran lagi. Belum kuceritakan kepadamu, tuako. Ketika aku berpisah dari Suheng, dia sedang mengobati seekor beruang terluka. Tentu beruang itu menjadi jinak dan menjadi binatang peliharaannya. Aduh! Suhengmu tentu hebat sekali, berani mengobati seekor beruang. Sudahlah, tuako. Kalau kelak dapat bertemu, engkau dapat berkenalan dengan Suheng sendiri. Sekarang harap kau suka tanyakan kepada pekerja di dapur tentang beruang yang diceritakannya tadi. Mengapa tidak panggil saja dia ke sini? Hei, Bung Pelayan. Pelayan itu segera menghampiri. Tolong kau panggilkan sahabat yang tadi berbicara tentang beruang, dia bekerja di dapur. Cepat! Pelayan itu terheran-heran, akan tetapi dia masuk juga ke dalam dan tak lama kemudian, dia kembali ke situ bersama seorang laki-laki muda yang kelihatan takut-takut.
Laki-laki ini kurus kecil dan memakai pakaian koki, agaknya dialah tukang atau pembantu tukang masak di warung itu. Saya tidak tahu apa-apa. Begitu tiba di dekat meja, orang itu berkata. Quilun menggerakkan tangannya tak sabar. Ah, mengapa takut? Kami hanya tertarik mendengar cerita beruang bertanding dengan harimau. Di manakah kejadian itu dan bagaimana asal mulanya? Quilun mengeluarkan sepotong uang dan memberikan kepada orang itu. Nah, ceritakanlah. Jangan takut-takut, ini hadiahnya. Orang itu menerima hadiah dan setelah memandang ke kanan kiri dia bercerita. Pagi tadi, sebelum masuk bekerja saya menemani saudara misan saya mengantar segerobak kayu bakar ke atas sana. Dia menuding keluar warung. Ke atas mana? Di puncak awan merah, tempat tinggal Siang Koan Loeng Hiong. Kami berdua mengantarkan kayu bakar dan melihat ribut-ribut di sana. Mendengar gerengan-gerengan dahsyat, saya lalu menyelinap dan mendahului saudara saya, mengintai. Ternyata di sana sedang diadakan permainan yang luar biasa, yaitu adu harimau dan beruang. Entah milik siapa beruang itu, akan tetapi harimau itu saya kenal sebagai harimau peliharaan Siang Koan Loeng Hiong yang biasanya di dalam kerangkeng. Bukan main ramenya dan saya takut sekali. Agaknya di tempat Siang Koan Loeng Hiong ada tamu yang membawa beruang. Siapa tamunya? Bagaimana macam orangnya? Suat Hong mendesak penuh ketegangan hati. Akan tetapi orang itu menggeleng kepala. Bagaimana saya bisa tahu? Di atas sana banyak orang, murid-murid Loeng Hiong dan orang-orang seperti kami tidak mempunyai hubungan dengan puncak awan merah, kami tidak diperbolehkan naik kecuali kalau ada pesanan dari sana. Hanya kadang-kadang saja Xiao atau murid Loeng Hiong yang turun ke sini. Melihat pertandingan yang amat dahsyat itu, saya ketakutan dan cepat lari turun lagi. Suat Hong mengerutkan alisnya. Mungkinkah suhengnya kesasar sampai di tempat ini? Tiba-tiba Quilun bertanya, yang kau sebut Siang Koan Loeng Hiong itu, apakah dia bernama Siang Koan Ho? Nama lengkapnya mana saya tahu? Orang itu menggeleng kepala, kelihatannya takut-takut. Julukannya Teto, racun bumi, bukan? Orang itu makin ketakutan, akan tetapi dia mengangguk. Pernah saya mendengar muridnya bicara menyebut julukan itu. Harap Jiwi maafkan, saya masih banyak pekerjaan di dapur. Dia tidak menanti jawaban, kembali ke dapur dengan sikap ketakutan. Kiranya Tektok sekarang tinggal di tempat ini, kata Quilun. Tuako, siapakah racun bumi itu? Seorang yang luar biasa. Dapat dikatakan saingan Suhu, menurut cerita Suhu, sukar dikatakan siapa yang lebih unggul. Dia adalah seorang di antara tokoh-tokoh dunia Kangou yang sudah terkenal sekali. Aku sendiri baru mendengar namanya dari Suhu saja. Menurut Suhu, dia adalah seorang yang gagah perkasa dan jujur, akan tetapi sayang sekali, hati ganas dan kejam terhadap orang yang tak disukainya dan dia amat lihai dan berbahaya sebagai seorang ahli racun yang mengerikan. Karena itu julukannya adalah racun bumi. Sungguh tidak dinyana bahwa kita bakal bertemu dengan orang seperti dia. Kalau begitu engkau sudah merencanakan untuk mengunjungi puncak awan merah, Tuako? Tidak begitukah kehendakmu? Agaknya sangat boleh jadi beruang itu milik suhengmu. Hong Moi, karena di tempat tinggal seorang seperti Tektok, segala apa mungkin saja terjadi. Tentu saja amat mencurigakan dan hatiku tidak akan merasa puas kalau belum menyelidiki ke sana. Kalau ternyata suhengmu tidak berada di sana kita turun lagi karena aku tidak mempunyai urusan dengan Titok. Suat Hong mengangguk. Baiklah, kalau begitu mari kita berangkat. Entah mengapa, betapapun sedikit kemungkinannya bahwa Suheng berada di sana, akan tetapi hatiku merasakan sesuatu yang aneh. Kita harus menyelidiki ke sana. Setelah membayar harga makanan berangkatlah kedua orang itu ke puncak awan merah. Tentu saja diikuti pandang mata penuh keheranan dan kegelisahan oleh pelayan warung yang mereka tanyai di mana adanya puncak itu. Setelah mereka mendekati bukit dan tiba di lereng atas, tampaklah bangunan besar di puncak yang dimaksudkan itu. Mereka tidak mengerti mengapa puncak itu disebut puncak awan merah, padahal ketika mereka tiba di situ di siang hari itu, awannya tidak berwarna merah melainkan biru dan putih seperti biasa. Tuako, kedatangan kita hanya menyelidiki apakah Suheng berada di sana. Oleh karena itu, tidak baik kalau kita datang berterang, bisa menimbulkan kecurigaan orang dan kita tidak berniat mencari perkara dengan tokoh Kang Ou itu, bukan? Maka,
Sebaiknya kita berpencar dan kau menyelidiki dengan memutar dari kiri, aku dari kanan, sampai kita saling bertemu dan kalau Su Heng tidak ada di sana, dan beruang itu bukan beruangnya, kita segera kembali ke dusun tadi dan bermain saja di sana. Baik, Hong Moy, dengan demikian, penyelidikan dapat dilakukan lebih leluasa dan lebih cepat. Mereka mendaki terus dan setelah tiba di luar pagar tembok gedung besar di puncak itu, mereka berpencar. Suat Hong yang mengambil jalan dari kanan menyelinap di atas pohon-pohon dan batu gunung. Tak lama kemudian dia mendengar suara orang dan cepat dia menghampiri dan mengintai. Apa yang dilihatnya membuat dia hampir berteriak saking kagetnya. Dapat dibayangkan betapa heran dan kagetnya ketika dia melihat Su Hengnya, Kwa Sin Leong, terbelenggu kedua pergelangan tangannya dan setengah tergantung pada pohon. Tubuh atas Su Hengnya itu telanjang dan hanya celana dan sepatunya saja yang menutupi tubuhnya. Sin Leong kelihatan tenang saja biarpun dahinya berpeluh, dan agaknya pemuda itu memang sengaja membiarkan dirinya terbelenggu, karena Suat Hong yakin sekali bahwa apabila dikehendaki oleh Su Hengnya itu, apa sukarnya membebaskan diri dari belenggu seperti itu? Tentu ada sesuatu yang aneh telah terjadi di sini. Suat Hong menahan kemarahannya yang membuat dia ingin menyerbu, dan dia memandang kepada orang-orang lain itu. Dua orang yang berpakaian seragam, memakai topi aneh, menjaga di belakang pohon dan tangan mereka meraba gagang golok. Seorang kakek yang tinggi besar, brewok dan matanya lebar, dengan marah-marah menghampiri Sin Leong, tangan kanannya memegang senjata yang aneh. Bukan senjata, pikir Suat Hong, melainkan tanduk rusa yang agaknya hendak dipakai sebagai senjata. Tanduk rusa seperti itu saja apa artinya bagi Su Hengnya? Yang membuat dia terheran-heran adalah melihat Su Hengnya berada di tempat itu dan mudah saja dibelenggu dan dihina. Apa yang telah terjadi? Seperti telah kita ketahui, Sin Leong meninggalkan Pulau Neraka bersama Ou So Ancu, gadis Pulau Neraka yang hendak mencari ayahnya. Sebetulnya, mencari ayahnya ini hanya merupakan alasan yang dicari-cari saja oleh Ou Kong Ek, ketua Pulau Neraka. Putranya Ou Sin Kok, ayah kandung So Ancu, telah menghilang selama belasan tahun, tak pernah kembali dan tidak pula ada kabarnya sehingga menimbulkan dugaan besar bahwa Ou Sian Kok telah meninggal dunia. Selain itu, andai kata masih hidup, tak seorang pun mengetahui di mana tempat tinggalnya. So Ancu ditinggal ayah kandungnya sejak bayi, bagaimana mungkin dia dapat mencari ayahnya yang belum pernah dilihatnya dan tak diketahui kemana perginya itu? Kalau Ou Kong Ek menggunakan alasan ini dan mendesak kepada Sin Leong agar membawa darah itu bersama, keluar dari Pulau Neraka, adalah karena sebenarnya dia ingin agar cucunya itu dapat berjodoh dengan Sin Leong. Dia seringkali mengingat akan nasib cucu yang dicintanya itu. Jauh dari dunia ramai, akhirnya cucunya itu terpaksa hanya akan berjodoh dengan seorang penghuni Pulau Neraka. Maka munculnya Sin Leong untuk pertama kalinya itu sudah mendatangkan harapan untuk menjodohkan cucunya dengan pemuda itu. Apalagi ketika Sin Leong datang untuk kedua kalinya, bahkan pemuda itu telah menolong So Ancu, dan menolong Pulau Neraka yang diserbu bajak laut. Tentu saja dia tidak dapat memaksa pemuda itu untuk menjadi calon suami cucunya, akan tetapi dengan kesempatan melakukan perantauan bersama, dia harap akan timbul cinta di dalam hati pemuda itu terhadap cucunya yang dia tahu merupakan seorang gadis yang cantik jelita dan berilmu tinggi, juga berwatak baik. Demikianlah, Sin Leong meninggalkan Pulau Neraka bersama So Ancu dan juga beruang raksasa yang menjadi jinak itu. Dengan sebuah perahu yang disediakan oleh Ou Kong Ek, berangkatlah mereka meninggalkan Pulau Neraka, berlayar melalui pulau-pulau di daerah itu. Akhirnya, karena tidak berhasil menemukan Suat Hong yang dicari-carinya, juga tidak tampak seorang pun manusia tinggal di daerah lautan berbahaya itu, Sin Leong mengemudikan perahunya menuju ke arah barat, ke daratan besar. Besar kemungkinan semua mendarat, dan kalau sampai belasan tahun ayahmu tidak pernah pulang dan tidak ada beritanya, juga bukan tidak mungkin ayahmu tinggal di sana, katanya kepada So Ancu. Mari kita mencari jejak mereka di daratan besar. So Ancu tidak membantah dan demikianlah, akhirnya mereka mendarat dan hanya beberapa hari lebih dulu dari pendaratan yang dilakukan oleh Suat Hong yang tersesat jalan dan mendarat jauh di selatan sehingga dia bertemu dengan Kui Lun. Karena dari pantai ke barat banyak melalui daerah yang sunyi, pegunungan dan hutan, maka adanya beruang bersama mereka tidak terlalu mengganggu benar. Pula, binatang itu sudah jinak sekali, bahkan dapat disuruh untuk mencari buah-buahan, pandai pula mencari air di dalam hutan yang lebat. Pada suatu hari, tibalah mereka di pegunungan Tai Hang San. Tanpa mereka ketahui, mereka tiba di lereng puncak awan merah, daerah kekuasaan Titok.
Ketika mereka memasuki sebuah hutan besar, tiba-tiba terdengar auman harimau yang amat keras sehingga suara itu menggetarkan hutan. Mendengar auman ini, beruang menjadi marah sekali. Sin Leong cepat memegang dan memeluk binatang itu, khawatir kalau beruang itu akan lari dan berkelahi dengan harimau yang mengaum itu. Hai! Ada harimau! Biar kutangkap dia! Xian Chu sudah berlari-lari membawa senjatanya yang aneh dan istimewa, yaitu sebatang cambuk berduri yang menjadi senjata kesayangannya di samping pedang. Dia tertawa-tawa gembira sehingga Sin Leong tidak tega untuk melarangnya. Dara itu masih remaja, masih bersifat kanak-kanak dan hanya kadang-kadang saja tampak kedewasaannya. Dia maklum bahwa gadis yang sejak bayi dibesarkan di tempat seperti Pulau Neraka itu, tentu saja memiliki sifat-sifat liar, akan tetapi dia pun mengenal dasar-dasar baik dari hati Xuan Chu. Selain membiarkan gadis itu bergembira, juga dia percaya penuh bahwa ilmu kepandaian Xuan Chu sudah tinggi sekali, cukup tinggi untuk melindungi diri sendiri. Bersambung ke bab 25.